Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam Renungan 79, saya beri tema mata air yang kering. Kita akan lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi dengan jelas siapa yang dimaksud oleh firman Tuhan dan diibaratkan sebagai mata air yang kering. Dan mereka adalah guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dijelaskan seperti ini, orang-orang ini tidak berguna seperti mata air yang kering. Banyak janji tetapi tanpa hasil. Mereka selalu berubah-ubah pendirian seperti awan yang dihalaukan oleh angin ribut. Dari ayat ini kita bisa melihat mengapa Rasul Petrus berusaha memperingatkan kepada anak-anak Tuhan, kepada gereja Tuhan, bahaya dari guru-guru palsu. Karena di dalam mereka tidak ada kebenaran, di dalam mereka tidak ada kepastian. Yang ada di dalam mereka hanyalah kebohongan. Jadi yang mereka ajarkan hanyalah kebohongan. Mereka membungkus pengajaran mereka dengan kata-kata yang menarik dan membuai. Mereka pintar berbicara tetapi isinya kosong dan tidak bermanfaat bagi pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan. Nah, inilah yang kita bisa lihat tipu daya dari iblis untuk menyesatkan banyak orang kepada kebinasaan. Kita lihat di ayat 2 dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Ayat 18 dan ayat 19. Ayat 1 dikatakan seperti ini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, kita lihat pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Kita lihat ayat 18 dan ayat 19. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi kita bisa melihat ya, di dalam mereka tidak ada kebenaran ya. Ajaran-ajaran mereka hanya kebohongan yang akan menyesatkan ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, rasul-rasul yang memberitakan Injil itu diutus oleh Tuhan. Tapi kita ingat juga bahwa iblis juga mengutus utusan-utusan untuk membodohi, untuk menyesatkan begitu banyak orang. Nah, guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran sesatnya ini kalau kita melihat di dalam Alkitab itu sudah ada sejak dalam zaman perjanjian lama. Dan mereka itu ada di tengah-tengah umat Tuhan atau orang Israel pada saat itu. Dan mereka disebut sebagai nabi-nabi palsu yang menyampaikan pesan-pesan bohong yang seakan-akan itu berasal daripada Allah. Padahal untuk menyesatkan itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Allah, tetapi itu dari iblis yang berusaha untuk menyesatkan. Dan hal itu terus berkembang sampai pada gereja mula-mula, ya, sampai kepada Rasul Petrus dalam menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya. Bahkan sampai pada hari ini, ya, ajaran itu terus berkembang untuk menjerat banyak orang kepada ajaran-ajaran sesat. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal ayat 2
dan ayat yang ketiga dikatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi kita lihat mereka akan berusaha untuk menyesatkan orang pada cara hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Dan membuat anak-anak Tuhan pada akhirnya menyangkal dan menghujat jalan kebenaran. Kita bisa melihat di luar sana ada banyak orang pada akhirnya meninggalkan Tuhan, ya, yang dahulu seorang penyembah Tuhan, tapi mungkin dengan ajaran-ajaran yang terus berkembang, ajaran-ajaran sesat yang membuat pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan bukan sampai di situ, mereka justru menjadi penghujat, ya, jalan kebenaran, yang adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang sama juga sudah dijelaskan dalam kitab Yudas, dalam surat Yudas, dalam ayat 18 sampai ayat 19 dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus, ya. Ajaran-ajaran tanpa kuasa Roh Kudus yang hanya menuntun kepada perpecahan kesatuan tubuh Kristus. Jadi kalau kita menemukan ajaran-ajaran yang menuntun kita kepada perpecahan, itu adalah ajaran sesat, ya. Kenapa? Karena ajaran firman Allah itu akan menyatukan gereja Tuhan. Ajaran firman Tuhan itu akan menuntun kita kepada kesatuan tubuh Kristus. Sekalipun berbeda anggota, tetapi kita satu dalam tubuh Kristus. Tapi kalau ada ajaran-ajaran yang mulai menuntun kita kepada perpecahan, kepada kebencian, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah ajaran sesat, ya. Dan bagaimanapun ajaran yang disampaikan, kalau dampaknya membuat gereja terpecah belah, ya, membuat kita saling bermusuhan, membuat kasih di antara kita menjadi dingin, maka ajaran itu harus ditolak secara tegas, ya. Jangan sampai kita terjebak kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, sehingga yang terjadi bukan kesatuan tetapi perpecahan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, ya, nabi palsu, guru-guru palsu ini sudah ada upahnya, ya. Dan saya kira mungkin ketika ada orang-orang yang terjebak dan mengikuti mereka, mereka juga mungkin akan menerima upah yang sama. Di dalam ayat yang ke-17 kita lihat, di sana sudah dijelaskan apa upah dari nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ayat 17b, ya. Di sana dikatakan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, ya. Jadi guru-guru palsu ini sudah ada upahnya, ya. Tempat yang paling dalam, gelap, menunjuk pada penghakiman dan penghukuman yang permanen dari Allah, yaitu kebinasaan kekal, ya. Jadi jangan sampai juga kita masuk kepada upah yang sama yang akan diterima oleh guru-guru palsu ini, ya. Karena yang Tuhan mau adalah kita menerima upah kerajaan sorga yang kekal, ya. Nah, bagaimana kita menghadapi guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat yang berkembang di hari-hari ini? Kita lihat di dalam surat Yudas pasal 1 ayat 20, ya. Surat Yudas ayat 20, karena Yudas ini hanya satu pasal. Kita lihat di ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, kata firman Tuhan. Dalam arti membangun manusia rohani, ya. Itu di atas kepercayaan yang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah, ya. Jadi jangan membangun kepercayaan kepada dasar-dasar yang bukan Tuhan Yesus Kristus, ya. Membangun kepercayaan iman, membangun kehidupan, ya. Kita membangun manusia rohani kepada iman yang hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ada banyak orang yang berusaha untuk membangun, menguatkan
kehidupan mereka, membangun manusia rohani, tetapi bukan pada dasar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita harus membangun manusia rohani itu dengan dasar yang kepercayaan kepada firman Allah, Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya di sana kita memperoleh kekuatan. Ya. Dan dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Kita harus berdoa dengan memohon Roh Kudus, yang artinya ya, berdoa memohon Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun dan menguasai, memelihara dan menolong setiap kehidupan kita menghadapi hari-hari ini. Ya. Kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Ya. Jadi kita berdoa di dalam Roh Kudus, minta Roh Kudus pimpin, minta Roh Kudus yang menguatkan, yang menolong kita, memberi kita kemampuan, sehingga kita bisa menang, ya. Kita tidak menjadi lemah dan kita menjadi orang-orang yang akan terus berdoa, karena itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita sampai kita menikmati setiap kemenangan itu dalam hidup kita. Dan firman Tuhan juga katakan berdoa juga untuk orang-orang kudus, ya, atau umat-umat Tuhan seiman dengan kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi ya, begitu banyak tantangan dalam kehidupan mereka, terlebih khususnya dalam mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat, ya, ajaran-ajaran yang tidak murni, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, ya, oleh Tuhan, sehingga kita tidak terjebak dan menyimpang dari kebenaran firman Allah. Dan kita boleh menjadi umat-umat Tuhan, gereja Tuhan yang menang di dalam Tuhan, karena kita berdiri di atas dasar firman Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya berdoa biarlah Tuhan beri kita kekuatan menghadapi hari-hari ini, kita menang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang kami boleh nikmati saat ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberi kami kekuatan, kemampuan, karena kami menyadari di hari-hari ini adalah hari-hari di mana iblis sedang berusaha untuk menyesatkan banyak orang dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dengan utusan-utusan yang diutus untuk menyesatkan banyak orang. Tapi kami percaya Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, ketika kami terus diperlengkapi dengan firman-Mu, ketika Roh Kudus yang memimpin setiap langkah-langkah kami, yang menuntun kami, yang mengajari kami percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan, sampai kami boleh menikmati upah kami di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu, berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.